Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 21 Juni hari ini ya, hari Senin. Dan untuk besok 22 Juni 2021, hari Selasa. Jadi sekarang itu waktu pukul 1.08 ya, waktu Indonesia bagian Barat, sesi 1 break market ya. Jadi saya bahas 14 saham. Hari ini kalau kita perhatikan ya, banyak emiten dari farmasi yang rebound ya. Baik dari rumah sakit maupun dari farmasi ya, obat ya. Jadi saya langsung mulai aja. Yang pertama saya mulai dulu dengan analisa saham Friend ya. Jadi kalau kita lihat di sini Friend, minggu sebelumnya saya sudah bahas ya, selama dia bertahan di atas 113 dia masih ada peluang untuk rebound ya, lanjut ke atas ya. Jadi dia hari ini dia rebound lagi ke atas. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira gimana? Pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 119 dan 113. Itu bagi yang sudah punya ya, pasang stop lossnya di sana. Kemudian yang bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, sebenarnya ya kalau untuk Friend ini boleh saja tunggu di area 109 sampai dengan 113 ya. Maksudnya 109 sampai 113 gini ya, kalau yang buy on weakness ya. Kalau dia koreksi ke 109, kalau dia berhasil rebound ke atas 113, barusan kita mulai buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Kemudian naik ke atas 119 kita tambah lagi. Kemudian Pak Sunar, kalau berhasil naik ke atas berapa? Kalau mau tambah lagi 123 ya. Jadi 123 adalah Fibonacci retracement 1,8%. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia tunggu, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 129, karena swing high sebelumnya dia di harga 129 ya, 18 Juni 2021. Jadi untuk yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, high-nya hari ini kan di level 125 ya. Jadi kalau mau buy, sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 119 dan 113. Atau kalau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 123 ya. Hari ini memang tutupnya pas di 123 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 123 ya, ambil aja acuan 125 lah ya, supaya lebih mudah ya. Naik ke atas 125 buy, yang mau buy high sell higher, naik lagi ke atas 129 tambah lagi ya, buy up atau average up. Target price-nya di mana Pak Sunar? Kurang lebih di Fibonacci retracement 78,%-nya ya. Di angka sekitar 142 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya sih targetnya di sekitar 150 ya. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci retracement ya, target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 129 ya, di angka 142-an ya. Tapi di sini 150 ya, kurang lebih swing high-nya ini ya. Di 7 Agustus high-nya dan di sebentar ini di 6 Agustus dan 7 Agustus 2020 ya, hanya di 150 ya, dan yang paling tinggi di 152 ya. Ya kurang lebih targetnya ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Ada kemungkinan koreksi nggak Pak Sunar ke depannya? Kemungkinan koreksi selalu ada ya. Kalau dia turun di bawahnya 109 ya, ada kemungkinan dia koreksi testing di area ini ya, 95 sampai dengan 99. 95 sampai dengan 99 ini adalah area resistance sebelumnya ya. Karena sebelumnya dia sideways di area 78 sampai dengan 95 ya. Jadi dia breakout. Jadi kalau dia koreksi di bawah 109 ya kemungkinan dia koreksi kembali sampai ke 95-an ya. Jadi buy on weakness kalau di sini nggak dikasih 19 113 nggak dikasih ya. Tunggu aja di 95 sampai dengan 99. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk MLPL. Di MLPL ini memang saya sudah sebutkan kalau mau buy on weakness di dua area ya. 630 sampai 605 atau 540 sampai dengan 570. Pak Sunar hari ini naik lagi ke atas 680. Katanya Pak Sunar kan sebelumnya kan kalau turun di banyak 705 dan 680 jual dulu. Maksimum di 630 ya. Harusnya masih punya sebagian. Jadi kalau yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 680 sampai 630 ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, karena ini dia sejauh ini dia sudah berhasil di atas 705 ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 680 dan 630 bagi yang mau buy MLPL. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 740 tambah lagi, naik lagi ke atas 770 tambah lagi ya, atau naik lagi ke atas 790 tambah lagi dan seterusnya. Tapi karena ini sudah ketemu high-nya di sini ya, 810 ya, jadi yang 790 saya geser ke atas, jadi 810 naik ke atas 810, target berikutnya 855 dan 970. Secara keseluruhan bagaimana MLPL ini? Terus terang MLPL ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini candlenya mingguannya dia hijau semua ya, nggak ada candle merahnya. Walaupun ini ekornya tinggi ke atas. Saya sudah sebutkan sebelumnya,
ekor tinggi ke atas memang cenderung reversal atau membalikan arah. Bisa saja sideways, bisa saja langsung downtrend ya. Jadi tapi kita jangan terlalu takut-takut ya. Kadang-kadang kalau dia berhasil rebound lagi ya dia berhasil higher high ya. Contohnya di sekitar ini ya. Ini ekornya panjang ya. Kalau kita takut-takut terus, misalnya kita tinggalkan ya, nggak berani ambil. Ya ternyata dia masih bisa breakout, naiknya malah lebih tinggi lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau di saham itu ya, kalau uptrendnya masih valid, kita jangan buru-buru ambil kesimpulan langsung take profit ya. Ya kalau kena trailing stop atau stop loss ya barusan kita jual ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya nyantai aja. Kalau dia berhasil breakout lagi tambah lagi, berhasil breakout lagi tambah lagi ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu saran saya ya. Oke, berikutnya saran saham untuk emiten farmasi ya. Karena terus terang aja saya ikut prihatin ya. Mengapa prihatin ya? Karena COVID di Indonesia itu makin di beberapa daerah ya, dia mulai ada peningkatan ya kasus ya, jumlah kasus baru ya. Jadi memang memprihatinkan. Kita jangan punya pikiran, oh nggak apa-apa kalau COVID-nya makin tinggi, makin parah nanti saham farmasi tambah makin terbang dan sebagainya. Tapi jangan lupa nanti perekonomian Indonesia jangka depannya makin tambah parah ya, seperti itu ya. Jadi jangan doakan yang jelek-jelek, kita doakan yang bagus saja supaya semuanya naik ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya untuk KLBF sudah saya berikan informasi sebelumnya ya, saya nggak lupa lagi. 115 ya, 115 ini adalah supportnya yang dia tembus sebelumnya ya. Yang kita lihat di sini swing-nya sebelumnya di 1515 ya. Jadi dia sudah tembus ke bawah. Hari ini dia mencoba menguji ke atas 1515, tapi sepertinya belum dikasih ya untuk KLBF. Jadi kalau sudah punya bagaimana Pak Sunat? Kalau sudah punya, pasang aja. Sebenarnya trailing stop pertama di 1485 ya. Kemudian trailing stop kedua kalau pasang di 1420 terlalu jauh ya. Jadi pasang aja di 1455 ya. Kalau turun lagi di bawah 1420, saran saya jual dulu untuk KLBF ya. Ada kemungkinan dia testing lagi di area 1280 seperti itu ya. Jadi ini 1350 saya hapus saja. Itu ya. Jadi Pak Sunar, kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar buy sekarang? Boleh ya. Kalau buy sekarang boleh, pasang aja stop lossnya karena ini sudah 1485 ya. Jadi pasang stop lossnya di 1455 dan 1420. Kalau buy sekarang. Kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar saya nggak mau buy sekarang. Ini sepertinya bakalan kemungkinan bisa koreksi ya. Ya wajar-wajar aja ya. Kita belinya buy high sell higher aja. Kalau dia naik ke atas 15515 ya, yang belum buy, kalau mau buy boleh buy, tapi sebagian aja. Naik lagi ke atas 1540 kita buy, naik lagi ke atas 1580 kita buy up ya, kita tambah lagi. Target price dekat di 1635. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1635 Pak Sunar, target price berikutnya di mana? 1700-an ya kurang lebih ya. 169 sampai dengan 1700 ya. Itu untuk KLBF. Memang di antara emiten KLBF, INAF, KAF ya, itu dia KLBF memang naiknya nggak seberapa tinggi atau spektakuler seperti INAF, KLBF, KAF ya. Jadi terus terang aja KLBF ini hari ini cukup bagus ya naiknya ya. Tapi kalau yang suka KLBF ya boleh aja banyak bertahap seperti yang saya sebutkan ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Target price-nya mungkin 1700 dikasih ya selama dia bertahan di atasnya ini ya 1515 ya kalau dia berhasil breakout seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Mika ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, selamat ya. Mulai dapat 2590, 290, 2750 ini breakout ya hari ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2690 dan 2590 ya. Atau trailing stopnya ya kalau sudah untung ya. Seperti itu. Terus kemudian Pak Suntar, kalau yang belum punya, kalau mau buy di mana? Saran saya kalau belum punya, buy on weakness ya. Itu di area sekitar ini ya. Kalau buy on weakness sekitar area 2510 sampai dengan 2590 ya, itu area buy on weakness-nya. Jadi kalau misalnya beli sekarang takut ya tunggu aja di 2510 dan 2590. Maksudnya gimana Pak Sunar 2510 dan 2590? Jadi kalau dia misalnya koreksi ya ke 2510 ya kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya ke atas 2590 barusan kita buy. Jadi kondisinya itu dia kita lihat kalau dia turun bayar 2510, kalau dia kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2590 barusan kita buy seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih Pak Sunar, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 2690 dan 2590 untuk Mika ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2750
boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target price terdekatnya sebenarnya di angka 3000 ya. Nah, ini 2840, 2880 ini untuk average up ya, untuk tambah lagi. Jadi kalau dia naik ke atas 2750, kita tunggu. Kalau naik lagi ke atas 2840, kita tambah lagi. Naik lagi ke atas 2880, kita tambah lagi ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan 3000 dan 3160 dikasih ya. Itu target price-nya untuk Mika. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Santai aja ya, kita bawa santai, belinya bertahap ya, seperti itu. Itu untuk emiten Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk CARE. Jadi CARE ini juga sudah saya bahas. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas 378. Ini Fibonacci, sebentar ya, saya lihatkan dulu ya. Fibonacci retracement 78,6% juga sudah kena ya. Tapi sayangnya dia di sesi 1 break, dia ditutup di bawahnya ini ya. Balik lagi ke 378. Jadi yang belum punya, pasang aja stop lossnya di 378 dan 364 ya. Tetap ya, seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, sarannya bagaimana? Sebelumnya saran saya buy and weakness di area 332 dan 338 ya. Tapi karena dia sudah berhasil breakout ke atas, buy on weakness ya kita naikkan ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu koreksi, tunggu aja di sekitar area 346 sampai 351. Jadi kalau dia turun ke 346, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 350 ke atas ya. Terusan kita buy ya. Jadi naik lagi ke atas 356, kita tambah lagi, naik lagi ke atas 364, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 378, tambah lagi, naik lagi ke atas 390, tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi ini yang 390 kalau sudah tambah harusnya sudah pasang trailing stop ya. Karena level-level yang saya sudah sebutkan ini, kalau dia naik ke atas boleh tambah lagi, tapi kalau dia gagal atau turun ke bawah ya, silakan pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja, sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya untuk CARE ya. Oke, berikutnya emiten rumah sakit juga untuk SAME ya. Jadi untuk SAME ini bagaimana Pak Sunar? Sudah saya bahas juga ya. Ini sebenarnya dari extension yang di bawah ini ya, 127% sudah terkena. Tinggal ini ya, dia testing minggu ini, dia testing Fibonacci extension 161,8% ya. Kurang lebih di area 620-an ya. Di sini ada swing high-nya di 615 ya swing high-nya ya. Jadi target terdekatnya di 615 sampai dengan 620. Yang sudah punya Pak Sunar, pasang aja stop loss-nya di 3 area ya. 590, 580, dan 555 ya. Kalau yang buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Ya kalau yang mau buy on weakness, saran saya ya tunggu aja sekitar area 520 sampai dengan 555. Jadi kalau dia ada koreksi ke bawah 555, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya, mantul ke atas 555 barusan kita buy. Seperti itu ya. Kalau dia belum naik ke atas 555, kita jangan buru-buru buy ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 580, tambah lagi, naik lagi ke atas 590, tambah lagi ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy high sell higher ya. Buy sekarang, pasang stop loss-nya di 590 dan 580. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 620, kita tambah lagi. Target price berikutnya adalah kurang lebih di area sekitar ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini saya juga gambarkan kurang lebih di 650 ya. Itu target price berikutnya. Kalau dia naik lagi ke atas 650 Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana? Di area sekitar ini ya, 700 ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi? Peluang naik lagi masih bisa ya. Jadi terus terang aja kalau uptrendnya masih bagus ya, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi kalau dia berhasil breakout ke atas ya, seperti itu ya. Pak Sunar sebenarnya nggak pernah ngajarin belinya di pucuk, enggak ya. Jadi jangan salah paham yang barusan kenal saya. Sebenarnya ini SAME ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ini buktinya yang garis-garis yang saya sudah kasih sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah lagi ya. Jadi sebenarnya saya sudah pernah bahas untuk emiten SAME ya. Kalau uptrendnya masih bagus, kita jangan terlalu takut ya. Karena masih bisa naik, bisa ya. Karena uptrendnya masih bagus. Kecuali sudah ada konfirmasi, oh uptrendnya sudah patah Pak Sunar, balik arah ke sideways atau balik arah ke downtrend. Nah itu barusan kita mulai jual ya. Kalau kena trailing stop atau kena stop loss, kita jual dulu seperti itu ya. Jadi kalau trading ya, saran saya kalau mengikuti saya ya, kalau percaya dengan Pak Sunar ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya kasih ini ya. Ini untuk average up dan buy up dan juga pemasangan trailing stop dan stop loss-nya ya, seperti itu ya. Jadi mudah kok tradingnya ya. Tinggal ikutin aja, rajin menonton, mencatat ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Oke, berikutnya BBHI ya. Jadi BBHI ini juga saya sudah bahas di analisa saham harian ya. Di mingguan juga ada. Jadi dia berhasil naik lagi ke atas 2100 dan 2300. Ini sudah saya
sarankan memang untuk tambah lagi ya 2300 ke atas ya. Tinggal aja pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Yang sudah punya pasang trailing stopnya dan stop lossnya di 2100 dan 1920. Kalau misalnya belum punya, maaf, belum punya sahamnya ya, Pak Sunar, saya belum punya sahamnya, tunggu aja di area sekitar ini ya, 1580 sampai dengan 1740. Jadi kalau dia terkoreksi, kemudian dia berhasil mantul atau rebound di atas 1740, barusan kita buy. Jadi itu ya. Kalau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Sebenarnya kalau mau buy hasil higher, mau buy sekarang boleh aja, tapi dengan catatan kalau turun di banyak 2100 dan 1920 lebih baik jual dulu semuanya ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 2300, barusan buy up ya. Kalau buy-nya langsung buy ya, mulai sekarang. Naik lagi ke atas 2300 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2500, barusan tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 2500, target price di mana? Kalau menurut Fibonacci extension ya, target price berikutnya di Fibonacci extension 127,2%. Kurang lebih di area 3150-an. Jadi pasang aja stop loss-nya di area 3000 ya. Kalau turun di bawahnya 3000 ya, untuk BBHI ya kita jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau gagal ya, jadi target price-nya di 3000 kalau dia berhasil breakout ke atas 2500. Kalau sudah berhasil breakout ke atas 2500, kalau mau tambah lagi buy up ya, atau average up, tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 2600, tambah lagi. Naik ke atas 2700, tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan 3000 dikasih. Oke, berikutnya untuk KAEF ya. Hari ini dia sepertinya dia arah ya, KAEF ya, kena batasan auto reject atas ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar untuk KAEF, ada baiknya bagaimana? Ya kita lihat aja di sini ya. Pasang aja trailing stopnya di 2700. Ya ini adalah swing high yang dia tembus ke atas ya. Kemudian berikutnya pasang 2590 dan 2450. Kalau dia turun di bawahnya 2450, lebih baik jual dulu semuanya ya untuk KAEF ya. Seperti itu. Nah, kalau mau buy on weakness Pak Sunar, tunggu aja di sekitar area ini ya. 2590 sampai dengan 2700. Jadi misalnya kalau dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi nggak. Kalau dia koreksi turun ke bawahnya 2590, tunggu dia rebound ke atas 2700 barusan kita buy. Kalau belum mantul atau rebound ke atas 2700 ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Terus kemudian kalau naik ya saham farmasi ya, itu jangan dicurigain bakalan turun lagi ya. Ada yang maaf aja yang saya nggak menyinggung siapapun juga. Ada beberapa orang yang di grup saya ya, Telegram grup saham profit ya, yang bilang awas tuh digoreng bandar, hati-hati, ingat dulu vaksin presiden, ternyata setelah itu turun kan, gitu. Ada yang bilang ini cuma gorengan bandar doang gitu ya. Sebenarnya sih apakah kita lihat bandar atau bagaimana Pak Sunar? Saya menyarankan ya fokus saja di pergerakan harganya saja. Level-level yang sudah saya kasih ini bisa digunakan untuk acuan kalau mau tambah lagi buy up atau average up, pemasangan trailing stop atau target price ya, atau stop loss ya, seperti itu ya. Jadi fokusnya di sana aja, jangan terlalu fokus kepada bandar lah, apa berita lah, seperti itu ya. Nanti tambah pusing ya. Kalau analisa teknikal ya fokusnya di teknikal seperti itu ya. Kalau belum punya Pak Sunar, boleh buy nggak Pak Sunar? Kalau sesi kedua dia turun misalnya ya, kalau bisa buy ya, karena sekarang auto reject atas nggak bisa buy. Selama dia bertahan di atas 2700 masih bisa buy ya. Asalkan kalau turun di bawah 2700 dan 2590 lebih baik jual dulu. Kalau turun di bawah 2450 jual dulu semuanya. Kalau misalnya dikasih kesempatan buy besok, ya kalau sudah berhasil naik ke atas 2910 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya di 3070. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3070, target berikutnya di 3270. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, bisa breakout sampai kemana? 3700, 4100 ya kurang lebih ya. Kemudian target Fibonacci retracement 38,2% di sekitar 4900 ya. Jadi peluang kenaikannya masih ada ya. Jadi jangan buru-buru untuk take profit. Ada yang bilang take profit aja gitu ya, jual aja gitu ya. Jangan terlalu mendengarkan opini orang lain ya. Seperti itu ya. Yang penting kita fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan ini. Kalau turun di bawahnya ya jual dulu sebagian, turun lagi ya jual dulu semuanya sesuai dengan yang saya berikan informasinya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian KAEF. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk TAPG ya. Jadi hari ini naik. Ini adalah area yang sudah saya gariskan ya, garis-garisnya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 480. Harusnya yang rajin nonton mencatat ya, harusnya sudah buy ya. Yang sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 680 dan 655. Kalau mau tambah lagi
atau belum punya ya. Kalau belum punya ya buy high sell high aja, naik ke atas 725 buy, target price terdekatnya kurang lebih sekitar resisten 800 ya ini ya. Paling minimal ya dia sekitar 795 lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 800, boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh ya. Target berikutnya 850 dan 900 ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena likuiditas saham ini masih kurang ya. Jadi belinya sedikit aja, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk saham analisa saham harian TAPG. Berikutnya untuk analisa saham IRA ya. Kurang lebih sama dengan KAF ya. Dia auto reject atas. Boleh buy Pak Sunar, boleh aja. Jadi intinya saya gambarkan dulu ya di sini ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya di mana Pak Sunar? Saya kasih 2 titik di sini ya. Bagi yang sudah punya ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1680 dan 1655. Intinya selama dia bertahan di atasnya 1655, masih ada kemungkinan rebound lanjut ke atas ya. Jadi jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu serakah ya. Belinya bertahap aja. Kalau turun di bawah 1585, saran saya jual dulu semuanya ya. Karena kalau di bawah 1585 dia resiko turun lagi terus ke bawah 1380 ya. Itu untuk saham IRA ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 1780 tambah lagi, naik ke atas 1900 tambah lagi, target price terdekatnya di 2070 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2070, target berikutnya di mana Pak Sunar? Target berikutnya ya di sekitar area Fibonacci retracement 50% dan Fibonacci retracement 38,2% di 2470 dan 2960. Jadi kenaikannya masih cukup tinggi ya peluangnya ya seperti itu. Tuh. Pak Sunar apa yakin Pak Sunar kalau kita lihat di sini ini sebelumnya dia arah, kemudian berikutnya naik, kemudian turun berhari-hari ya. Jangan-jangan ini juga sama gitu ya. Saran saya sih ya, kalau saham sudah naik, apalagi volumenya sudah naik ya, kita jangan terlalu curiga ya. Curiga sih boleh aja, tapi kita pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya kalau trading ya. Jadi jangan terlalu peduli omongan orang lain atau opini orang lain ya, seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja, ikuti aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi seperti itu. Kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi nggak perlu terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif ya. Ini sesi kedua sudah mulai. Ini Bina juga naik lagi ya. Ini targetnya sudah saya berikan sebelumnya ya, di analisa saham harian ya. Yang rajin nonton ya lumayan ya dapatnya ya. Kan saya sudah sebutkan, ini targetnya Fibonacci extension 107,2% tercapai ya. Nah, target berikutnya di mana Pak Sunar? Ini saya sudah sebutkan juga di 4000 dan 4100 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya? Pasang aja trailing stopnya di 3550 ya. Atau stop lossnya maksimum di 3200 seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness karena kenaikannya sudah tinggi, sebelumnya sana saya kan buy on weakness di area ini ya, 2200 sampai dengan 2300. Karena dia berhasil breakout lagi hari ini, maka buy on weakness areanya saya naikkan ya di sekitar 2960 sampai dengan 3080. Itu buy on weakness-nya ya. Maksudnya seperti apa Pak Sunar? Jadi kalau dia koreksi, kalau misalnya turun-turun sampai 2960, tunggu dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3080 barusan kita beli ya. Naik ke atas 3080 kita buy, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi, naik lagi ke atas 3550 tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan target 4000 tercapai atau bahkan lebih ya. Gitu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4000 Pak Sunar, kalau uptrendnya masih strong ya, bisa saja sampai ke 5600 ya. Itu target Fibonacci extension 261,8%. Apakah memungkinkan Pak Sunar? Semua di saham ya, di pasar saham itu bisa saja memungkinkan, semuanya mungkin ya. Bisa naik tinggi juga ya, tinggi sekali ke Mars ya bisa ya. Tapi juga bisa turun dalam ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu khawatir juga ya. Yang penting ya kita tetap sabar, fokus dan disiplin gitu aja ya. Oke, berikutnya AGI. Jadi AGI ini dia breakout resistennya ya, 1185 ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di atau trailing stopnya di 1185 dan 1145. Kemudian Pak Sunar, kalau misalnya, bentar saya gambarkan dulu Fibonacci retracement-nya ya. Jadi saya gambarkan dari sini ke sini ya, jauh ke atas sini ya. Sini low-nya di 780, ini 2100 ya. Bentar saya paskan 780, 2100 ya. Jadi dia akan testing Fibonacci retracement 1,8% ya, kurang lebih di area 1285 ya. Ini akurasinya lumayan bagus ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada konsentrasi high candle ya, kurang lebih di sekitar area 1285. Jadi yang belum punya, saran saya ada dua ya.
Kalau buy on weakness yang belum punya ya tunggu aja sekitar area 900 ini ya, kurang lebih area 995 sampai dengan 1065 yang mau buy on weakness. Jadi kalau dia turun koreksi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1065 barusan buy ya. Tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1145 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy, cara saya sih buy high sell higher aja ya. Naik ke atas 1285 buy, naik lagi breakout ke atas 1440 tambah lagi ya. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Naik lagi ke atas 1600 tambah lagi, target price terdekatnya di 1800 ya dan 2100. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar naik ke sana? Kemungkinan selalu ada ya. Tapi selama di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, selama di bawahnya 1285, dia terus terang aja masih risiko ya. Karena menurut teori Fibonacci retracement, semua saham yang masih belum berhasil rebound ke atas Fibonacci retracement 61,8% setelah koreksi ya, dia berusaha rebound. Kalau belum berhasil naik ke atas 61,8%, dia masih risiko turun lagi ke bawah ya. Jadi buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1185 dan 1145. Jadi garis-garis yang sebelah kanan ini untuk area level up ya, istilahnya average up ya. Kalau mau naik nambah lagi, naik tambah lagi dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk ICBP. Hari ini rebound tinggi Pak Sunar. Ini reboundnya sungguhan atau hanya sesaat ya? Karena sebelumnya dia di sini 3 Juni dia pernah naik tinggi, kemudian dia turun berhari-hari sideways, kemudian turun lagi ya. Jadi seperti ini ya, kalau sudah punya pasang aja. Kalau kita lihat harinya di sini 7950 ya. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di 7800 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 7800, ada kemungkinan dia turun lagi di bawahnya 7625. Jadi stop lossnya atau trailing stopnya pasang di 7800 dan 7625. Yang mau buy Pak Sunar, boleh buy nggak ICBP? Sebenarnya kalau mau buy ICBP itu sebenarnya masih resiko ya. Terus terang aja masih downtrend ya. Walaupun hari ini naikannya lumayan tinggi ya. Nah, bagaimana menyikapinya Pak Sunar? Kalau mau buy, paling awal, paling cepat ya, itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.300 kondisi sekarang ya. Atau di sini ya, ini hanya di 8325. Jadi kalau mau amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8325 ya. Seperti itu barusan buy. Kalau misalnya mau spekulasi buy on weakness, saran saya belum buy sekarang ya, jangan ya. Kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8050 buy, naik lagi ke atas 8325 ya. Kita buy lagi. Kemudian setiap kelipatannya, yang ini garis-garisnya sudah saya kasih ini ya, naik ke atas 8425 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi target price-nya kurang lebih sekitar area 8925 lah kurang lebih di sini ya. Jadi area-area garis merah ini sudah saya gambarkan ya. Tinggal dicatat aja. Kalau trading ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan ini 9275 dikasih ya. Ini target price-nya ya. Jangka menengah ya. Seperti itu ya. Jadi untuk ICBP belinya bertahap aja, tunggu ya. Tunggu ke atas 8050 barusan buy. Seperti itu ya. Nah, Pak Sunar nggak buy sekarang aja. Mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 7800 dan 7625. Jadi turun banyak 7625, jual dulu semuanya. Oke, berikutnya untuk DGNS ya. DGNS ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Jadi selamat yang rajin menonton, mencatat dan buy ya. Begitu ya. Saya lihat sih kecenderungannya ya, maaf ya. Kalau IHSG-nya lagi koreksi dalam ya, itu yang menonton analisa saham mingguan dan analisa saham harian kecenderungan lebih sedikit ya. Jadi padahal ya saham saya yang saya bahas itu tidak tergantung kepada IHSG ya umumnya ya. Karena dia fokus, saya fokusnya kepada pergerakan harganya. Kalau kira-kira uptrendnya masih bagus ya, saya sebutkan kalau mau buy di mana seperti itu ya. Jadi kalau stop punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana, kalau mau buy up atau average up di mana gitu. Hari ini kan 1400 ke atas sudah dikasih seperti itu ya. Tapi harusnya yang sudah punya kalau buy up di 1400 ke atas sudah Sunar kok turun lagi, ya koreksi wajar aja karena dia sudah naik tinggi ya. Jadi pasang aja trailing stopnya. Nah, pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar? Nah, ini kalau kita lihat di sini di hourly chartnya pasang aja trailing stopnya pertama di 1335. Kalau dia turun di banyak 1250 dan 1200 lebih baik jual dulu. Kalau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy on weakness di mana? Ini saran saya semuanya kan sebelumnya kan di 950 sampai dengan 975. Karena sudah naik tinggi, jadi saya naikkan. Kalau mau buy on weakness, kalau takut ya tunggu aja sekitar area 1200 sampai dengan 1250 kalau mau buy on weakness ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar buy high sell higher? Boleh aja ya.
banyak sekarang boleh. Jadi pasang stop lossnya di 1335 dan 1250. Kalau dia naik lagi ke atas 1400 tambah lagi Pak Suntar, boleh ya, boleh. Kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Suntar? Tiap lipatan 50 ya. Jadi saya gambarkan aja 1450 ke atas tambah lagi, kemudian 1500 ke atas tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Uptrendnya memang masih cukup bagus seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya untuk di GNS ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Karena kalau dia naik tinggi ada kemungkinan dia koreksi lagi. Ya terserah sih mau buy sekarang pasang stop loss 1335 dan 1250 atau buy on weakness tunggu di area ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia masih tembus ke bawah, belum berhasil naik ke atas 1250 ya kemungkinan dia testing di area 950 sampai dengan 975. Itu untuk DGNS ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Sebenarnya hari ini lumayan banyak ya. Ada TSPC, ada INAF, ada PIVA ya. Tapi karena saya bahas ini sudah 14 saham ya, saya nggak mau membuat orang tambah makin bingung ya. Jadi saya rasa sih cukup ya untuk 14 saham untuk hari ini, untuk periode hari ini dan besok ya, 21 Juni dan 22 Juni 2021. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like ya, tetap semangat. Yang penting jaga kesehatan ya. Itu aja. Terima kasih banyak.